Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Niva. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang termokimia. Pada termokimia ini, kita akan membahas tentang jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu peta konsepnya. Pada termokimia ini akan berkaitan dengan isi kalor atau entalpi yang akan mengalami perubahan entalpi atau delta H, di mana pada perubahan entalpi ini dia akan memiliki harga positif atau reaksi endoterm dan harga negatif atau reaksi eksoterm. Dan pada perubahan entalpi ini, dia memiliki beberapa jenis reaksi. Yang pertama, ada entalpi pembentukan, yang kedua entalpi penguraian, dan yang ketiga entalpi pembakaran. Dan pada perubahan entalpi ini, dia akan mengikuti hukum Hess. Lanjut saja, kita masuk kepada entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi atau H merupakan istilah dalam termokimia yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi akan tetap konstan selama tidak ada energi yang keluar atau masuk dari zat. Dan besarnya entalpi tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi merupakan perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia yang dilambangkan dengan delta H, yaitu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan yang dinyatakan sebagai delta H sama dengan Hp dikurang Hr. Selanjutnya ada termokimia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu energi. Energi merupakan sumber esensial bagi kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Energi dibedakan menjadi energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terkandung di dalam materi yang bergerak, seperti pada air terjun. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dikandung dalam suatu materi yang tidak bergerak, seperti pada baterai. Energi yang menyertai reaksi kimia berbentuk energi kalor, dan ilmu yang mempelajari perubahan kalor disebut dengan termokimia yang menyertai suatu reaksi kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum membahas reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu sistem dan lingkungan. Sistem adalah sebagian-bagian dari semesta yang merupakan fokus dari kajian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang bukan kajian. Selanjutnya ada reaksi eksoterm, yaitu perpindahan panas dari sistem ke lingkungan, maka suhu sistem akan berkurang, yang memiliki harga negatif. Dan reaksi endoterm yaitu perpindahan panas dari sistem ke lingkungan, maka suhu sistem akan meningkat sehingga memiliki nilai positif. Sebagai contohnya, apabila kita mereaksikan logam Mg dengan larutan HCl dalam tabung reaksi, maka zat yang ada dalam tabung reaksi itu disebut sistem, sedangkan dari itu adalah lingkungan. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa lingkungan adalah selain dari yang berwarna hijau, dan yang berwarna hijau adalah sistem. Dan tanda panah merah itu merupakan reaksi eksoterm, yaitu kalornya keluar dari sistem sehingga memiliki harga negatif. Dan panah warna biru itu kita bisa melihat bahwa itu adalah kalornya masuk ke sistem sehingga memiliki nilai positif. Perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu yang pertama ada persamaan termokimia.
Pada persamaan termokimia ini meliputi reaksi, produk, fasa, dan perubahan entalpi. Dengan satuan yang digunakan Kj, sedangkan pada perubahan entalpi dalam molar digunakan Kj per mol. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis persamaan termokimia. Yang pertama, koefisien reaksi sudah menyatakan mol. Yang kedua, jika persamaan reaksi dibalik, maka kita tinggal membalik nilai delta H dari positif menjadi negatif, begitu sebaliknya. Yang ketiga, jika persamaan reaksi dikali dengan X, maka delta H juga harus dikali dengan X. Yang keempat, jika persamaan reaksi dijumlahkan, maka delta H juga harus dijumlahkan. Sebagai contohnya, kita bisa melihat di sini. Pada pembakaran 1 mol CH4 melepaskan kalor sebesar 500 Kj. Tuliskan persamaan termokimianya. Di sini kita bisa melihat persamaan termokimianya dengan delta H sebesar min 500 Kj. Dan ada lagi yang ditanyanya, berapa delta H untuk pembakaran 2 mol CH4, dan tuliskan persamaannya. Jadi, kita tuliskan kembali persamaannya dengan menambahkan koefisien 2 di depan reaksinya, seperti pada CH yang awalnya hanya CH menjadi 2CH4, dan seperti pada 2H2O menjadi 4H2O, di mana 4 ini didapatkan dari 2 dikali dengan 2. Dan delta H-nya yang awalnya min 500 Kj menjadi min 100 karena dikali dengan 2 mol. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama ada delta HF atau entalpi pembentukan standar, yang mana perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang kedua, delta HD, yaitu entalpi penguraian standar, adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang ketiga, delta HC, yaitu entalpi pembakaran standar, adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Selanjutnya ada penentuan harga perubahan entalpi. Harga perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi dapat ditentukan dengan kalorimeter, hukum Hess, dan dengan menggunakan perubahan entalpi pembentukan. Kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan sistem dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang mana Q adalah kalor yang diserap atau dilepas, dan M adalah massa larutan, C adalah kalor jenis larutan, dan delta T adalah perubahan temperatur. Di sini kita bisa melihat ada gambar kalorimeter bom atau kalorimeter pembakaran. Yang kedua, penentuan harga perubahan entalpi dengan menggunakan entalpi pembentukan. Secara umum, APQ ditambah BRS itu merupakan reaktan yang menghasilkan CPS ditambah DQR yang merupakan produk, dengan ketentuan entalpi pembentukan unsurnya adalah 0, atau lebih singkat lagi menjadi delta H sama dengan C dikali delta HFPS ditambah D dikali delta HFQR dikurang A dikali delta HFPQ ditambah B dikali delta HFRS, atau delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurang dengan sigma delta HF reaktan. Selanjutnya ada penentuan harga perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Kegunaan dari hukum Hess ini yaitu untuk menghitung harga delta H yang sukar diperoleh melalui percobaan. Yang mana bunyi hukum Hess yaitu perubahan reaksi entalpi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Selanjutnya ada energi ikatan. Energi ikatan
adalah banyaknya energi yang digunakan untuk memutuskan suatu ikatan dalam senyawa kimia. Pada pemutusan ikatan diperlukan energi delta H sama dengan positif, dan pada pembentukan ikatan diperlukan energi delta H sama dengan negatif. Dengan rumus delta H reaksi sama dengan delta H pemutusan ikatan dikurang dengan delta H pembentukan ikatan, atau delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan kiri dikurang dengan sigma energi ikatan kanan. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.